TBC tulang belakang atau spinal TB adalah penyakit yang serius. Tapi ini semua bisa diobati dengan baik. Saya Dr. Tony Setiabudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang. Sebelumnya di video tentang tuberkulosis tulang belakang atau spinal TB, ada banyak pertanyaan yang bagus tentang topik ini. Dan di video kali ini saya akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa klik di link di bawah ini. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Apakah spinal TB bisa menular? Spinal TB sebenarnya jarang sekali yang menular, tapi TB itu biasanya terjadi di paru-paru dan bisa menular dengan airborne di udara. Waktu kita bersin atau batuk, ini kuman ini bisa nular ke orang lain. Tapi kalau kumannya terjadi di tulang belakang dan paru-paru bersih, kemungkinan spinal TB ini nyebar ke orang lain itu kecil sekali. Apakah tuberkulosis bisa menyerang organ lain selain tulang belakang? Bisa sekali. Jadi yang nomor satu yang paling sering diserang adalah paru-paru. Tapi bisa menyerang tulang belakang, bisa menyerang otak, bisa menyerang tulang-tulang yang lain. Bahkan organ-organ di tubuh pun bisa terkena TB. Seperti ginjal, liver, usus. Bisa terjadi tuberkulosis di organ-organ ini. Kapan operasi diperlukan dan kapan bisa ditangani tanpa operasi? Ya, sebagian besar spinal TB ini tidak perlu dioperasi. Bisa ditangani dengan obat, dengan kemoterapi untuk membasmi kuman TB. Tapi ada kondisi tertentu operasi dianjurkan. Kalau ada jepitan di saraf besar tulang belakang spinal cord, ini perlu operasi. Kalau tulang belakangnya segmennya sangat tidak stabil, perlu operasi. Atau tulang belakangnya deform, jadi bungkuk, perlu operasi untuk ditegakkan. Atau kalau ada gejala yang menunjukkan bahwa sarafnya mengalami kerusakan, mungkin tidak lumpuh tapi kakinya jadi lemah atau kebas, dan kalau ada saraf besar terjepit, ini perlu dioperasi. Apakah spinal TB bisa menyebabkan kelumpuhan? Bisa. Kalau spinal TB ini jepit saraf besar, spinal cord, ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Jepitan ini bisa terjadi karena abses, jadi kuman TB ini membentuk abses yang jepit saraf besar, atau karena deformity, posturnya bungkuk dan sarafnya terjepit, dan juga bisa terjadi karena tidak stabil, tulang belakangnya jadi geser karena tulangnya sudah dimakan oleh kuman ini. Ini bisa menjepit saraf dan menyebabkan kerusakan di spinal cord yang akhirnya bisa menyebabkan kelumpuhan. Saya sudah operasi, tapi belum bisa berjalan normal. Kapan saya bisa berjalan lagi? Ini tergantung sebelum operasi bisa jalan atau tidak. Seberapa parah kerusakan di spinal cord dan seberapa lama ini sudah dibiarkan begitu saja. Ya, ada beberapa hal yang mempengaruhi proses penyembuhan. By the way, operasi untuk spinal TB ini tujuannya untuk membebaskan saraf, tapi bukan untuk memperbaiki saraf yang rusak. Kalau ada saraf yang rusak, sarafnya harus dibebaskan dulu. Tapi tubuh sendiri yang harus memperbaiki saraf yang rusak. Kemungkinan sembuh tergantung dari beberapa hal. Nomor satu, umur. Jadi semakin tua pasiennya, kemungkinan membaik, kemungkinan bisa memperbaiki itu semakin kecil. Nomor dua, seberapa lama sarafnya ini sudah terjepit. Semakin lama tentunya kemungkinan membaik juga semakin kecil. Seberapa parah? Kalau sudah lumpuh, kemungkinan membaik juga semakin kecil. Kalau terjadi penurunan fungsi saraf, ototnya jadi lemah, kebas, dan ada saraf terjepit, jangan tunggu sampai lumpuh dulu baru operasi karena terlambat. Jadi harus segera diperbaiki sarafnya, dibebaskan supaya kemungkinan membaik itu lebih tinggi. Berapa lama pemulihan saraf setelah spinal TB? Ini tidak bisa diprediksi. Kalau parah perlu waktu yang lama dan ada kemungkinan tidak membaik. Kalau ringan fungsi sarafnya masih
oke, masih bisa jalan, kemungkinan membaik itu juga lebih tinggi dan lebih cepat. Berapa lama harus minum obat TB untuk spinal tuberculosis? Saya sebagai spine surgeon tidak menangani pengobatan TB. Yang memberi obat adalah dokter infectious disease. Biasanya sekitar 9 bulan, tapi ini bukan ekspertis saya, jadi lebih baik ditanyakan ke dokter infectious disease. Apakah tulang belakang yang rusak akibat spinal TB bisa pulih kembali? To some extent bisa, tapi mungkin nggak 100%. Kalau infeksinya bisa sembuh, yang tidak stabil itu segmennya bisa fuse, jadi lebih stabil. Yang susah untuk pulih adalah postur bungkuk. Biasanya postur bungkuk akan tetap seperti itu kecuali operasi ditegakkan. Apakah spinal TB bisa kambuh setelah pengobatan? Kalau sudah diobati dengan baik, full course, dengan pengobatan yang benar, kemungkinan kembali lagi tetap ada, tapi kecil sekali. Tapi kadang pasien sudah diobati, misalnya pengobatannya perlu 9 bulan, tapi cuma 6 bulan sudah stop. Atau obatnya tidak semua diminum. Atau kadang-kadang minum, kadang-kadang nggak minum. Ya, yang seperti ini, itu kemungkinan membaik atau kemungkinan balik lagi relapse tinggi. Kadang-kadang TB juga ada drug resistance, tidak mempan ditangani dengan antibiotik. Kemungkinan balik tentunya juga meningkat. Apakah aman untuk hamil setelah pengobatan spinal TB? Kalau TB-nya sudah sembuh dan tulang belakangnya stabil, tidak bungkuk, walaupun ada instrumen, ada metal, ada pen di tulang belakang, ini sebenarnya aman untuk pregnancy. Tapi kalau masih TB-nya aktif, terus tulang belakangnya tidak stabil, saraf besarnya terjepit, ini akan membebani tulang belakang saat terjadi kehamilan. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bagus tentang spinal TB. Semoga video ini sudah menjawab pertanyaan itu semua. Tapi kalau kalian masih ada pertanyaan tentang spinal TB atau tentang masalah yang lain yang ingin saya bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalian bisa klik like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan I hope to see you again in the next video. Bye-bye.